Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang kapasitor yang disusun secara seri dan paralel. Nah, kapasitor ini lambangnya seperti ini. Oke, seperti ini ya kapasitor ya. Bedanya kalau GGL itu kan kalau GGL dia ada yang panjang ada yang pendek ya. Nah, kalau ini GGL nih huruf E simbolnya. Kalau kapasitor tuh dia sama panjang. Nah, ini ya sama panjang. Maka ini kapasitor. Kapasitor itu simbolnya huruf C. Nah, pada video sebelumnya kita kan sudah bahas tentang bagaimana ada rangkaian seri dan paralel juga ya, tapi itu pada hambatan. Hambatan itu seperti ini, yang R ya. Nah, sekarang kita bukan bahas tentang hambatan, tapi kita fokus pada kapasitor. Nah, bagaimanakah ketentuannya? Untuk hambatan ketika resistor dan kapasitor itu berbeda cara menghitung jumlah nilai totalnya. Nah, bagaimana caranya? Oke, kita hapus dulu. Nah, kalau nanti ada kapasitor yang disusun secara seri gini ya. Nah, ini C1, ini C2 misalnya kan. Ini C2. Nah, ini C3 gitu kan. Nah, nanti kan dihubungkan dengan sumber tegangan gitu. Nah, ini dihubungkan dengan sumber tegangan ya, V gitu. Nah, maka untuk menghitung berapakah nilai C totalnya ya, untuk C totalnya. Oke. Kalau dia seri, maka cara menghitungnya itu kalau resistor kemarin kan tinggal ditambah saja ya. Nah, untuk yang seri maka rumusnya adalah ini saya bikin kalau seri maka berlaku C total 1 per C total itu sama dengan 1 per C1 ditambah 1 per C2 ditambah 1 per C3. Nah, ini kan tentu kebalikan dari resistor ya. Kalau resistor kan ini ya paralelnya. Nah, kalau di kapasitor yang seri yang seperti ini. Nah, seperti itu. Kemudian kalau dia ditanya berapakah nilai Q totalnya. Nah, ya, Q total. Nah, maka nilai Q total dari rangkaian seri itu sama dengan Q yang ada di 1 sama dengan Q yang ada di 2 sama dengan Q yang ada 3. Apa itu Q? Q itu adalah muatan. Jadi muatan yang ada di sini dan di sini dan ini itu nilainya sama kalau dia seri. Nah, seperti itu. Oke? Sudah tahu ya? Nah, kemudian kalau seandainya ditanya berapakah nilai tegangan. Nah, tegangan totalnya nih. Misalnya ini kan belum diketahui, cuma diketahui dulu V. Tapi nanti diketahui ada ini sini ada V1-nya, misalkan di sini ada V1-nya, di sini ada V2-nya, di sini ada V3-nya. Di sini kan tentu ada Q1-nya, Q2 dan Q3. Nah, maka kalau ditanya berapakah nilai V totalnya. Nah, ya kalau ditanya V total, maka kalian harus tambahkan. Jadi V total itu adalah V yang ada di sini ditambah dengan V yang ada di sini. Kalau seandainya 2 ya, kalau seandainya 3 tambah saja V3 dan seterusnya. Nah, jadi ini dan seterusnya ya. Ini dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini yang berlaku pada rangkaian seri. Kalau paralel kebalikannya. Nah, kalau paralel gambarnya seperti ini. Saya bikin kecil saja. Seperti ini ya. Nah, kemudian seperti ini. Nah, gini ya. Nanti dihubungkan dengan sumber tegangan. Nah, ini kan beda nih, panjang pendek nih sama-sama panjang, ini V ya. Ini C1, ini C2, ini C3 gitu kan. Nah, maka berlaku untuk ditanya C-nya, C total. Kalau C total, maka nilainya C1 ditambah C2 ditambah C3. Nah, seperti itu. Ini sama kayak seri yang di resistor. Lalu kalau saya ditanya Q totalnya, nah Q totalnya kita tidak sama, tapi Q totalnya itu adalah Q1 ditambah Q2 ya ditambah Q pada C3 itu. Nah, gini. Seperti itu. Oke, sementara untuk V ya, untuk V-nya V total itu nilainya V1 sama dengan V2, sama dengan V3. Nah, sama. Jadi intinya kebalikan dari ini. Oke. Nah, bagaimanakah bentuk soalnya? Nah, sekarang saya kasih contoh soal. Oke, ini ada contoh soal. Jadi ada dua buah kapasitor 6 farad dan 2 farad dihubungkan pada tegangan 18 volt ya. Hitunglah kapasitor totalnya
muatan total dari kapasitornya dan beda potensial total pada rangkaian tersebut. Nah, ini pada rangkaian itu. Tapi kalau dia seri berapa nilainya, kalau dia paralel berapa nilainya. Jadi intinya tuh soalnya itu ada dua ya. Nah, yang pertama kita selesaikan dulu yang seri ya. Jadi kalau seri itu berarti gambarnya seperti ini ya. Nah, seperti ini gitu kan. Ini 6F, ini 2F ya. Nanti dihubungkan dengan tegangan 18 volt. Nah, gambarnya seperti ini ya. Nah, maka kita hitung itu satu-satu. Kapasitor totalnya. Nah, karena dia seri, maka kita gunakan rumus yang seperti ini. 1 per C total sama dengan 1 per C1 ditambah 1 C per C2. Karena ada 2 ya. Nah, maka tinggal kita 1 per 6 ditambah 1 per 2. Nah, penyebutnya belum sama nih. Kita samakan dulu, yaitu penyebutnya 6 saja ya. 6 bagi 6 1 ditambah 6 bagi 2 3. Jadi 4 per 6. Nah, kalau sudah 4 per 6 ini jangan lupa kita balik ya, karena dia kan baru 1 per nih. Jadi akhirnya menjadi 1 per C total itu sama dengan 4 per 6. Jadi kalau C total itu adalah 6 per 4. 6 dibagi 4 itu 1,5 farad. Nah, inilah nilai kapasitor totalnya. Oke, ini soal 1. Soal yang kedua, berapakah muatan totalnya? Nah, pada video sebelumnya kita udah kasih tahu rumus kapasitor itu kan C sama dengan Q dibagi V ini ya. Nah, maka kalau ditanya berapakah muatan total, kan kita belum tahu nih, emang muatan di sini nih berapa gitu. Muatan di sini berapa. Nah, seperti itu. Nah, dan kita juga sudah jelaskan tadi, kalau seandainya kalau seri, maka berlaku Q total itu sama dengan Q1 sama dengan Q2 ya, dan seterusnya sama nih. Maka kita dapatkan saja nilai Q ini, maka sudah dapat jawaban semuanya. Nah, karena ditanya Q, maka kita ganti rumusnya Q sama dengan C dikali V gitu. Oke. Nah, nilai C-nya kan kita sudah dapat nih, nilai C totalnya ya sama dengan 1,5 nih. Jadi kita kalikan saja 1,5 ya dikali V, V-nya 18. Nah, ya. Oke, 1,5 dikali 18 itu 5 kali 8 itu kan kita kali saja. Di sini 18 dikali 1,5, 5 kali 8 itu 0, 5 kali 8 4, 5 9 8 1 0 7 2 27, oke 27,0 berarti 27 kolom. Nah, karena dia seri dan berlaku ketentuan seperti ini, artinya kalau ditanya berapakah muatan totalnya, inilah dia muatan totalnya 7 kolom. Kalau ditanya berapakah muatan yang ada di 6 farad ini, jawabannya juga 27. Berapakah muatan yang ada di 2 farad ini, jawabannya juga 27. Karena ketentuannya nih sama. Oke? Baik, sekarang kita langsung ke soal nomor 3. Nomor 3 adalah yang ditanya beda potensial totalnya atau V-nya. Ya. Nah, tadi kan saya sudah bilang kalau pada seri untuk V-nya itu kan V totalnya kan adalah V1 ditambah V2 ya. Ya kan? Nah, kita harus cari dulu berapakah nilai V1 itu. Nah, maka kita gunakan rumus yang ini tadi. Yang ini, ya. Maka kita cari nilai V1, kita balik-balik saja, maka rumusnya menjadi Q1 dibagi C1 gitu. Nah, karena Q totalnya sama dengan Q1 sama dengan Q2, maka nilai Q1 juga ini. Jadi langsung kita bikin 27 ya. Nah, kemudian C1-nya berapa? Nih, 6. Nah, kita bikin sini 6. Nah, 27 dibagi 6 itu 4,5 volt. Nah, ya. Oke, kan 24 ya, 24 bagi 6 4. Nah, sisanya itu ada 30 bagi 6 5 ya, 4,5 volt. Kemudian kalau ditanya kan baru yang ditekan V totalnya, jadi kita cari lagi ya V2. V2-nya adalah Q2 dibagi C2. Q2-nya kan sama nilainya, 27 juga karena seri tadi kan. C2-nya adalah 2. Nah, 27 dibagi 2 tentu 13,5 volt ya. Nah, 13,5 volt. Setelah itu baru kita jumlahkan. Nah, maka VT-nya adalah V1 ditambah V2 sama dengan 4,5 ditambah 13,5 sama dengan 18 volt. Nah, seperti ini. Oke. Ini untuk yang seri. Nah, bagaimana dengan yang paralel ya? Soal yang keduanya. Oke, kita hapus dulu. Oke,
Oke, sekarang kalau paralel. Paralel kita bikin dulu gambarnya, seperti ini gambarnya. Nah, gini ya. Dihubungkan dengan tegangan. Ini 6F, ini 2F, ya ini 18 volt gitu ya. Nah, kalau paralel enak. Jadi C totalnya adalah C1 ditambah C2. Maka langsung masukkan nilainya 6F ditambah 2F. F itu farad ya. Jadi 6 tambah 2 8 farad. Nah, maka selesai soal nomor 1. Sekarang kita masuk ke soal nomor 2. Nomor 2 adalah yang ditanya adalah muatan totalnya. Nah, muatan total itu kalau dia paralel maka berlaku Q total itu ya, itu sama dengan Q1 ditambah Q2. Nah, karena ada 2 ya, dan ditambah seterusnya, tergantung kita di soal. Nah, karena rumus Q kan di Q ya, rumusnya kita tadi sudah saya bikin, C sama dengan Q dibagi V gitu ya. Nah, dari rumus inilah kita dapatin untuk mencari nilai Q, rumusnya adalah kita kali silang, berarti C dikali V. Nah, seperti ini. Nah, untuk mengetahui nilai Q1-nya kita ganti saja C1 dikali Q1 sama dengan C1 dikali V1 gitu. Nah, maka kita masukkan saja ke rumus. Jadi Q1-nya adalah C1. C1-nya berapa? 6. Nah, langsung ya. V1-nya berapa? Nah, V1-nya mana? Yang ada hanya V total. Nah, karena dia paralel, kalau paralel berlaku V total itu sama dengan V1 sama dengan V2. Gitu. Nah, maka nilai V total itu sama dengan V1, kita langsung masuk saja angkanya 18. Nah, gitu. Ya. Lalu kita kalikan 6 dikali 18, 18, 6, 5 kali 3, 6, 6, 6, 3, 6, 9, 96 ya. Bukan 96. Bukan 96. Kita ya, 6 dikali 18. 6 kali 8 kan 5 kali 8 40 48. Oh, 48 ya, 48. Nah, ini 6 10. Oke, 104 ya. Nah, 108 maksudnya. Oke. Jadi 108 volt untuk kan volt karena Q itu kan kolom ya. Nah, ini 108 kolom. Nah, gitu. Ini Q1. Kemudian kalau Q2 ya kita gunakan rumus ini juga, ganti ini jadi 2, ini 2, ini 2 gitu. Maka C2-nya ini ya 2 ya. 2 dikali V2-nya karena sama ya, V total. Maka kita langsung 18. Nah, 2 kali 18 tentu langsung saja 36 ya, 36 kolom. Nah, seperti ini. Nah, kalau ditanya muatan totalnya, kita tambahkan saja nih sesuai rumusnya. Ini rumusnya, tambahkan saja. Jadi Q totalnya adalah 108 ditambah 36. Ya, 108 ditambah 36 berapa? 144 ya, 144 kolom. Nah, seperti ini, selesai. Oke. Nah, sekarang yang ketiga. Yang ketiga beda potensialnya, ada tegangannya. Nah, karena pada kita udah tahu nih V total itu sama dengan V1 sama dengan V2. Maka inilah jawabannya. Nah, jawabannya. Ya, kalau ditanya berapa kan nilai V1 berapa nilainya? Ya langsung saja kita masukkan 18 volt. Nah, seperti itu. Oke, cukup ya. Nah, silakan dilihat lagi video-video yang selanjutnya.